Halo teman-teman Piercing Indonesia, balik lagi nih sama Raina Isti. Hari ini Raina mau bahas tentang di studionya nanti. Aku bakal bahas proses pendidikan, tapi dari perspektif kamu orang-orang yang bakal ditindik, kayak gitu. Kalau waktu hari H, kalian ngerasa deg-degan, nervous gitu kan, itu hal yang wajar, itu benar-benar hal yang wajar. Karena piercer yang baik akan bisa membuat kamu merasa nyaman dan lebih tenang. Kalau mungkin nanti waktu kamu ditindik, kamu butuh dukungan dari teman-teman terdekat atau dari keluarga atau mungkin dari serombongan geng kamu bisa bawa orang-orang terdekat tersebut ke studio piercing. Tapi ingat, setiap studio itu punya peraturannya masing-masing. Kadang ada juga yang dibatasi gitu ya, maksimal 1 atau berapa orang, itu ada peraturan studionya masing-masing. Tapi yang jelas jangan bawa anak-anak ke dalam studio piercing. Karena apa? Anak-anak itu cenderung berpotensi mengganggu baik ke kamu ataupun kepada piercernya gitu. Jadi kalau mau bawa anak-anak, lebih baik ditinggalin aja di luar studio, jangan dibiarin masuk ke dalam studio. Jadilah piercer yang baik, karena kita para piercer itu pasti mengharapkan banget perilaku yang baik dari para piercer gitu. Jadi waktu kalian datang ke studio, coba tunjukkan rasa hormat kalian. Yang pertama, kalian harus bisa berkomitmen kalau kalian akan merawat luka tindik kalian dengan baik. Terus yang kedua, itu harus memahami prosesnya. Jangan terlalu histeris atau jadi jadi mengganggu proses pemiercingannya gitu. Udah gitu mengerti bahwa piercing itu sifatnya personal. Itu yang ketiga. Terus kalian juga harus harus menghargai barang-barang yang ada di studio. Jadi tangannya itu jangan suka asal megang dimana aja, pegang ini pegang itu, jangan. Dan yang paling penting adalah tiba tepat waktu sesuai janji kamu. Berapa sih biaya piercing? Oke, kita bakal bahas biaya piercing. Biaya piercing itu setiap studionya pasti beda-beda. Ada yang murah dan ada yang mahal. Tapi ingat, kalau misalnya kalian mau di piercing, itu tidak mencari harga yang termurah, tapi cari pelayanan yang terbaik agar hasilnya pun jadi yang terbaik gitu. Supaya kalian punya pengalaman di piercing itu yang menyenangkan. Jangan sampai udah pertama kali di piercing terus dapat pengalaman yang buruk hanya karena iming-iming harga murah begitu. Terus kalian harus mencurigai kalau misalnya studio piercing mematok harga piercing kelamin pria itu lebih mahal, sedangkan harga kelamin wanita itu lebih murah, kayak gitu. Atau kalau beda-beda tipis ya nggak apa-apa, tapi kalau bedanya agak domplang itu jangan, agak-agak dijauhi aja tempat piercing kayak gitu, karena biasanya ada sesuatu yang tidak beres. Soalnya harusnya harga piercing kelamin itu mau pria atau wanita harusnya sama aja, nggak ada yang dibedain gitu. Terus juga hati-hati kalau misalnya ada tempat piercing. Ini kita bahas piercing tentang kelamin lagi, karena itu bisa hal-hal yang lebih sensitif kalau tempat piercing. Kalau misalnya piercing kelamin harganya mahal banget, paling mahal. Sedangkan di studio piercing lain pun harganya nggak semahal itu. Tapi di tempat itu tuh yang mahal cuma piercing kelaminnya aja, piercing yang lainnya harganya biasa aja, standar. Itu hati-hati, karena biasanya piercernya itu memang nggak suka ke piercing kelamin gitu, makanya dia matok harga yang mahal. Kalau orang udah nggak suka, pasti hasilnya juga nggak akan maksimal. Kalau dari piercing, kita mesti ngasih uang tip gak sih? Oke. Ada beberapa studio yang memang konsultasi, biaya pembersihan sterilisasi alat-alat, terus pokoknya yang lain-lainnya itu di luar penusukan jarum, itu biasanya ada yang bayar. Tapi banyak sih, rata-rata sih udah gratis, itu udah include sama kalian di piercing, konsultasi dan lain-lain. Tapi kalau kalian merasa kalian menghabiskan waktu piercer kalian sangat banyak, terus piercer kalian memberikan pelayanan yang terbaik, kalau ditanya juga jawabnya ramah, sangat senang untuk membantu kalian, untuk mengatasi kegugupan kalian, ada bagusnya kalian memberi tip untuk piercer tersebut sebagai tanda penghargaan. Kalau kalian gak enak, mungkin kalian bisa cari kotak tip, atau biasanya ada kayak gelas untuk isi tip gitu. Kalau nggak ada, kalian bisa tanyain aja kok langsung. Di sini kebijakannya kayak gimana? Apakah boleh ngasih tips atau enggak gitu? Karena ada beberapa tempat juga yang tidak diperkenankan untuk memberikan tip. Piercing sebagai ritual. Menggunakan piercing itu bisa menjadi suatu perubahan atau bahkan menggemakan tradisi-tradisi masyarakat primitif. Kamu harus mengakui satu hal, kalau memang waktu kamu keluar dari studio piercing, kamu itu sudah menjadi seseorang yang berbeda. Kamu punya fisik yang berbeda dan mungkin kamu punya suatu makna yang berbeda dari piercing kamu tersebut gitu. Sebenarnya kalau misalnya anak muda nih di piercing, itu disadari atau tidak, itu adalah tanda kalau dia sudah mandiri, kalau dia sudah cukup umur, kalau dia sudah bisa bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri tanpa campur tangan dari orang tua. Kamu juga bisa menjadikan piercing sebagai pengingat untuk hari-hari yang membahagiakan ataupun yang menyedihkan. Contohnya ada hari kelahiran,
hari pernikahan, hari kelulusan, itu pokoknya pernah dibahas waktu pada video sebelumnya. Kalau kamu mau melakukan suatu proses ritual yang menurut kamu atau mungkin menurut kepercayaan adat istiadat kamu bisa banget kok, kamu tinggal bilang aja kepada piercer kamu, karena piercer itu berfungsi sebagai fasilitator gitu. Kamu tinggal bilang aja, nanti waktu mau proses tindik kamu bisa membacakan sesuatu atau mau dalam hati atau lantang, itu terserah. Sekarang aku bakal bahas pengantar ke studio. Oke, perhatikan tangan kamu. Ini tangan jangan jahil, jangan serba megang ini itu. Karena apa? Tangan kamu itu banyak kumannya. Kasihan sama orang-orang yang baru di piercing. Apalagi kan yang di piercing itu lukanya terbuka. Atau misalnya orang yang ternyata di tangannya ada luka, terus kamu tangannya main pegang ini, pegang itu, pegang ini, pegang itu. Takutnya ada hal-hal yang harusnya steril jadi nggak steril karena tangan kamu yang jahil. Jadi jangan tersinggung kalau misalnya nanti kalian di studio piercing terus disuruh sama piercer kalian untuk nggak boleh megang tindikan kalian, nggak boleh memegang perhiasan tindik kalian, bahkan sampai disuruh cuci tangan. Jangan tersinggung, karena harusnya kamu itu lebih hati-hati sama piercer yang tidak peduli akan kebersihan. Waktu kamu sampai di studio, langsung aja bilang kepada piercer kalian mau ditindik di mana, mau kayak gimana, perhiasannya kayak gimana. Nah, kalau kalian belum tahu kalian mau di piercing di mana atau kalian masih ragu-ragu, kalian bisa banget konsultasi dulu sama piercer kalian. Nanti waktu kalian lagi memilih perhiasan itu harus dipandu sama piercer kalian kayak gitu. Soalnya apa? Kamu harus cari perhiasan yang ukurannya pas dan gayanya pas gitu, karena itu mempengaruhi ke proses penyembuhan. Hati-hati sama studio piercing yang tidak memandu kamu waktu kamu lagi memilih perhiasan piercing. Kamu harus punya produk perawatan setelah piercing. Itu ada obat kumur, ada sabun, dan juga garam laut. Biasanya itu udah ada di paketan piercing kamu, tapi kalau nggak ada berarti kamu harus beli. Pokoknya nanti setelah piercing kamu bakal dikasih tahu kok bagaimana cara merawat piercing kamu, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Biasanya itu dikasih tahu setelah piercing selesai dan sebelum pembayaran. Sebelum kamu melakukan proses tindik, biasanya kamu akan disuruh ngisi formulir, itu adalah release form. Jadi kamu pasti akan dipinta kartu identitas kamu. Itu untuk mengecek umur kalian gitu. Mau kalian udah umur berapapun pasti diminta dulu itu kartu tanda pengenalnya. Udah gitu nanti kalian juga bakal ditanya nih, punya alergi apa atau punya riwayat penyakit apa. Takutnya kalian punya alergi contohnya yodium atau misalnya ke latex gitu kan. Nanti kalian bakal dikasih peralatan yang berbeda kalau memang kalian punya alergi tersebut. Nanti beres ngisi release form, kalian bakal nunggu lagi untuk nunggu piercer kalian siap-siap memasang tindik kalian. Nah, nanti selanjutnya kamu bakal dituntun sama piercer kalian untuk masuk ke ruang piercing. Kayak gitu. Mungkin waktu kalian masuk ruang piercing, kalian bakal lihatnya kayak kok kayak ruang dokter ya, kayak ruang medis. Tapi memang begitu, memang mirip-mirip. Dan hawanya pun pasti terasa dingin, karena memang kayak gitu hawa-hawa ruangan yang steril. Piercer kamu wajib banget nih nunjukin tempat-tempat untuk kamu menyimpan barang atau mungkin untuk kamu menyimpan baju atau melepas baju kayak gitu. Nah, karena takutnya kamu misalnya nyimpan barang nggak taunya di bak untuk steril gitu kan. Jadi emang piercer kamu harus memandu dengan benar. Para piercer juga sama halnya kayak petugas kesehatan. Jadi mereka itu harus profesional. Tidak boleh memberikan tatapan-tatapan atau gerakan-gerakan yang mungkin malah bikin para piercing tidak nyaman. Nah, kayak gitu. Jadi kalau biasanya sih kalau misalnya memang kalian di piercing yang memang diharuskan membuka baju, kayak mungkin kalian di piercing di puting atau di kelamin atau di daerah-daerah yang pusar atau pokoknya harus buka baju, biasanya harus didampingi sama satu orang lagi gitu, nggak boleh dibiarkan benar-benar sendiri. Selanjutnya nanti akan ada lagi pertanyaan, mau di piercing di mana supaya tempatnya fix gitu. Jadi kan nanti tuh sama piercer bakal ditandain kalau di telinga kalian kayak dititikin sesuai dengan diameter perhiasannya. Nanti juga kamu ditanya biasanya ini misalnya kamu mau di piercing di daerah kuping ya, nanti bakal nama piercing lagi nggak di kupingnya dan lain-lain kayak gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditempatin tempat yang bagus gitu waktu ditambah lagi tambahan piercing. Teknik pernapasan dan relaksasi ini benar-benar penting banget loh. Ini supaya otot-otot kalian lemes, kalian nggak tegang, nggak stres kayak gitu. Nanti sebelum ditindik biasanya piercer kalian akan memandu kalian untuk tarik napas dari hidung dalam-dalam dan buang dari mulut pelan-pelan. Tapi kalau misalnya piercer kalian juga nggak ngingetin atau nggak ngasih tahu, kalian bisa lakukan itu sendiri, oke? Pokoknya nafas jangan terburu-buru sampai perhiasan kalian terpasang dengan sempurna. Selanjutnya nih, kalau misalnya kalian kepikiran, aduh serem banget nih jarum dan lain-lain, kalian bisa pejamkan mata kalian aja. Udah perem bayangin nih kalian lagi di pantai, ada angin sepoi-sepoi dan lain-lain. Pokoknya alihkan
pikiran-pikiran negatif kalian. Selanjutnya ada teknik terakhir, yaitu memegang suatu benda atau suatu tangan seseorang juga bisa. Itu untuk mengalihkan konsentrasi kalian dari piercing ke benda lain. Selanjutnya adalah proses piercing sesungguhnya. Nah ini nih, waktunya daging kalian ditusuk dengan jarum. Waktunya benar-benar singkat, gak akan kerasa tiba-tiba udah selesai aja. Jadi itu tuh tusukannya cepat banget. Jadi waktu di piercing udah selesai, bakal mendorong jarumnya untuk keluar, lalu dipasang perhiasannya. Nah malah biasanya proses yang menyebalkan itu adalah pemasangan perhiasannya, terutama kalau misalnya piercer kamu itu pemula. Setelah piercing selesai, kalian biasanya akan langsung dikasih minum air putih ataupun permen atau yang manis-manis sama piercer kalian. Tapi kalau misalnya kalian bawa buah-buahan ataupun jus, bisa langsung kalian minum aja guna untuk menstabilkan gula darah. Nah kayak gitu. Biasanya kalian boleh minum obat ibuprofen, tapi itu kalau sesudah proses pemirsingan ya. Itu untuk mengurangi rasa nyeri ataupun pembengkakan. Gak boleh diminum sebelum kalian di piercing karena itu mengencerkan darah. Nah sesudah piercing nanti piercer kalian bakal nerangin gimana cara perawatan piercing kalian. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa nonton video sebelumnya, ada di situ dijelasin detail. Nanti kalau misalnya kalian masih agak bingung atau misalnya kan kalian beres di piercing suka udah mau beres deg-degan terus masih agak pusing, kalian bisa aja minta selembar pedoman bagaimana perawatan piercing gitu. Terus kalau kalian misalnya waktu dari piercing masih agak pusing, lemas, masih panik, mending kalian diem aja, nggak apa-apa, nggak langsung pergi. Pasti piercer kalian juga ngerti kok. Pokoknya tanya aja semuanya, mau nanya ukuran, ketebalan perhiasan, panjangnya, atau diameter dalamnya. Itu kalau misalnya biasanya perhiasan yang bentuknya kayak cincin. Nah tanya juga diameter dalamnya, terus ukuran bola, bahan, pokoknya semuanya ditanyain. Selanjutnya kalau kalian udah pakai piercing, kalian bisa ikut komunitas piercing. Mungkin kamu butuh loh komunitas piercing untuk menyalurkan sharing gitu, atau misalnya kamu mau menyalurkan pengalaman dan lain-lain. Karena mungkin tidak semua teman kamu atau keluarga kamu diajak sharing itu terima, atau bahkan ada yang menganggap piercing itu dengan sebelah mata. Nah sekian gambaran di studio yang udah aku bahas. Semoga itu bisa menjadi bayangan kalian untuk bagaimana kalian harus berlaku di studio atau bertindak di studio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.